Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di mata kuliah Permainan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Pada video ini, kami akan memainkan game Jump Number yang berkaitan dengan materi operasi bilangan. Game ini bisa digunakan sebagai pendekatan pemahaman operasi bilangan bulat untuk siswa SD maupun SMP. Kali ini kita akan dipandu oleh 3 pemateri cantik dan ganteng. Ada Erma Wahyuni, Adrian Maulana, dan Hafifatul Husna. Yuk tonton video ini sampai tuntas untuk mendapatkan pengetahuan menarik dan menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang operasi bilangan bulat. Nah, yang mana pada kesempatan kali ini permainan yang kami gunakan ini itu berkaitan tentang materi operasi bilangan bulat. Seperti yang teman-teman ketahui, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, bilangan bulat negatif. Nah, kemudian operasi-operasi dalam bilangan bulat positif itu ada operasi penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun pada permainan kali ini yang bisa digunakan adalah operasi penjumlahan dan pengurangan saja. Karena kalau operasi pembagian dan perkalian nanti akan sulit jika digunakan dalam permainan. Oke, jadi ada beberapa cara dari seorang guru dalam melakukan permainan jam number ini. Bahwasanya seorang guru mampu memberikan konsep tentang bagaimana melakukan operasi pada bilangan bulat. Oke, oleh karena itu diharapkan bagi seorang guru betul-betul memahami konsep dasar daripada operasi bilangan bulat agar nantinya ketika melakukan permainan jam number ini mampu menyampaikan dengan baik tentang konsep daripada operasi bilangan bulat tersebut, sehingga peserta didik dapat memahami dengan baik tentang operasi daripada bilangan bulat. Jadi tujuan permainan kita kali ini adalah untuk meningkatkan konsentrasi siswa dalam pembelajaran matematika khususnya pada bilangan bulat, dan juga meningkatkan minat siswa pada pembelajaran matematika agar siswa tidak merasa bosan, serta meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran matematika agar mereka tidak pernah merasa bosan dalam belajar matematika. Pada permainan ini ada beberapa kelebihan dan sedikit kelemahannya. Kelebihan yang pertama itu membuat belajar matematika itu lebih seru di dalam kelas dan membuat siswa tidak bosan. Yang kedua, metode ini akan menarik perhatian siswa sehingga suasana kelas itu menjadi hidup, tidak sunyi seperti saat belajar matematika di pelajaran lainnya. Yang ketiga, melatih pola pikir siswa agar lebih berkembang serta agar lebih cepat memahami materi tersebut di permainan ini, yaitu di permainan jam number ini menggunakan materi bilangan bulat. Dan yang keempat, melatih siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang mereka diberikan oleh guru. Dan yang kelima, melatih kemampuan siswa untuk menjawab dan mengerjakan soal secara cepat dan tepat. Dan adapun kelemahan pada permainan ini yaitu yang pertama, perlu diingat bahwa permainan ini tidak berlaku pada seluruh materi pelajaran matematika. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga, membuat kelas menjadi lebih ribut dari suasana yang biasanya, dan itu akan sedikit mengganggu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu metode dalam permainan ini lebih mudah diperuntukkan untuk operasi perkalian, penambahan, dan pengurangan. Untuk
pembagiannya bisa saja, tapi akan lebih sedikit rumit pengerjaannya. Untuk itu, lebih jelasnya lagi kita langsung aja ke permainannya, oke? Oke. Sekarang kita akan lanjut ke langkah-langkah permainannya. Namun sebelum kita lanjut ke langkah-langkah permainan, yang perlu teman-teman pahami di sini itu ada istilahnya operasi sama ada istilahnya bilangan. Di mana kita tahu operasi itu ada 4 macam. Itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Namun pada video kali ini, pada game ini yang akan kita bahas itu cuma 2, yaitu operasi penjumlahan sama operasi pengurangan. Nah, kemudian untuk bilangan itu ada 3 macam sebenarnya. Ada bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan bukan positif dan bukan negatif, yaitu 0. Oke ya? Ya. Jadi untuk teknik permainannya kita akan mengemas sedemikian mungkin supaya game ini jadi menarik. Jadi nanti kita punya 2 pemain, kita akan gunakan 2 pemain, di mana nanti dalam permainannya ada 2 kubu atau 2 sisi, ada sisi positif dengan sisi negatif. Di sisi positif ada 10 kotak dan di sisi negatif juga ada 10 kotak. Kalau dia berhasil sampai kotak ke 10, maka dialah pemenangnya atau melebihi dari itu. Kalau dia ke kotak negatif 10, maka dia itu akan kalah, ya. Atau kalau waktunya sudah habis, maka dia juga akan kalah. Oke, nanti kita akan bermain dengan durasi waktu sebanyak 4 menit. Jadi yuk kita main bersama di kelompok, ya kelompok berapa kita? Oh ya, di kelompok 2 dengan game permainan matematika. Gamenya jam number. Yuk ikuti kami. Oke, jadi untuk permainannya di sini kita harus pahami dulu konsep, di mana di sini kita harus memahami apa itu operasi dan apa itu bilangan. Jadi di sini kita fokusnya pada operasi penjumlahan dengan pengurangan saja pada permainan ini. Di mana operasi yang kita pakai itu ada 2, yaitu operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Kalau dia nanti operasinya penjumlahan, maka dia akan maju. Kalau operasinya pengurangan, maka dia akan mundur. Kemudian bilangan. Kalau bilangannya itu nanti positif, maka dia akan hadap kanan. Kalau bilangannya negatif, maka akan hadap kiri. Oke, kita langsung aja lihat contohnya di sini. Ada example. Di sini ada 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian ada 4 ditambah negatif 3 sama dengan 1. Kita perhatikan di sini. Di contoh yang kedua, ada 4. 4 itu adalah bilangan positif. Kemudian ada operasi, yaitu operasi penjumlahan. Maka dia akan menghadap maka dia akan maju, mohon maaf. Kemudian di sini ada bilangan negatif, maka dia akan menghadap kiri. Oke. Contohnya misalnya ada bidak catur kita pakai. Di sini posisinya 4, maka kita ambil 4. 4 itu positif, makanya dia ada di kanan. Kemudian kita lihat di sini operasinya penjumlahan, maka dia akan maju. Sekarang kuda ini akan maju, tapi majunya kemana? Apakah ke kiri atau ke kanan? Kita lihat di bilangan selanjutnya, yaitu bilangan negatif. Di sini bilangan negatif itu menghadap kiri, karena dia negatif maka hadap kiri. Oke. Karena dia operasinya penjumlahan, maka dia akan maju sebanyak berapa? Sebanyak 3. Seperti yang ada di sini. Maka maju 3 langkah. 1, 2, 3. Posisinya ada di 1. Seperti di sini jawabannya adalah 1. Oke, seperti yang udah kita jelasin tadi di langkah-langkah permainannya. Jadi di sini kami udah nyiapin slot. Nah, di slot ini nanti akan berisi soal-soal. Dan kita udah punya 2 pemain di sini. Ada yang menggunakan bidak catur berwarna putih dan warna hitam. Jadi seperti yang udah kita jelasin tadi, kalau dia itu bisa sampai ke sini 10 atau lebih dari 10 ini, maka dialah pemenangnya. Tapi kalau dia sampai ke kiri, hasilnya negatif, melewati negatif 10, maka dia akan kalah. Oke, kita langsung main aja. Yuk, mulai dari Mbak Erma, ambil satu soal. Soalnya apa? Ditambah negatif 6. Punyanya Erma mana? Yang hitam atau putih? Putih dah. Yang putih. Oke, ditambah negatif 6. Posisinya kan di 0. Ini kan di 0. Ditambah negatif 6. Negatif 6. Kalau negatif maka dia akan menghadap kiri. Oke, bidak catur putih menghadap kiri. Kemudian operasinya penjumlahan. Kalau penjumlahan maka dia akan maju. Maka dia akan maju sebanyak 6 langkah. Maju Erma. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi hasilnya adalah negatif 6. Oke, selanjutnya Cina.
soalnya diambil. Iya, negatif juga. Dia adalah dikurangi 3. Kalau Berarti kurang itu dia akan mundur. 3 itu menghadap mana? Dia ini kan 3 itu bilangan positif. Maka kalau positif dia hadap kanan. Tapi sayangnya di sini negatif jadi adalah pengurangan. Maka dia akan mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Maka jawabannya negatif 3. Lanjut, Herman. Ya, plus 3 ditambah 3. Oke, karena ditambah maka dia akan maju, tapi menghadap mana? Ini bilangannya positif. Bilangan positif maka dia hadap kanan dan maju 3 langkah. 1, 2, 3. Ya, posisinya sama ya. Sama-sama di negatif 3. Silakan Pak Cena ditambah negatif 2. Oke, negatif 2. Kalau negatif 2 maka dia menghadap kiri. Kemudian ditambah, kalau ditambah itu maka dia akan maju sebanyak 2 langkah. 1, negatif 5. Next. Dikurangi 2. Dikurangi 2. Oke, dikurangi maka dia akan mundur. Kalau 2 dia itu positif. Positif maka dia hadap kanan. Tapi dia mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Kok sama? Sama Android. Ambil lagi, siapa yang menang? Oke. Ditambah 6. Ya, ini poin yang sangat baik. Ditambah 6. Punyanya Cena yang mana tadi? Yang hitam ya? Hitam. Ditambah 6 maka dia akan maju. Ya. Oke, tapi hadap mana dia maju? Hadap kanan. Maka karena dia di sini positif hadap kanan dan maju 6 langkah. Karena penjumlahan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo Mbak R. Ditambah negatif 1. Oke, kita lihat ditambah. Karena dia ditambah operasinya maju. Tapi majunya kemana? Negatif 1. Karena negatif hadap kiri dan maju 1 langkah. Ya, jadinya ke negatif 6. Oke, lanjut lagi. Siapa yang bisa menang? Ya, dikurangi negatif 4. Lihat soalnya. Dikurangi negatif 4. Dikurangi maka dia akan mundur. Tapi karena di sini ada negatif 4. Kalau negatif dia hadap kiri. Kemudian dia akan mundur sebanyak berapa? 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Jawabannya mendekati kemenangan. Ya, ini dikurangi negatif 1. Dikurangi negatif 1. Karena dikurangi dia akan mundur. Negatif 1 menghadap kiri. Berarti udah benar hadap kiri. Kemudian mundur 1 langkah. Negatif. Ya, ditambah negatif 3. Ditambah negatif 3 karena di sini ditambah maka dia akan maju tapi menghadap kiri. Sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Oke, jadi seperti inilah model permainannya karena waktunya sudah habis. Waktu permainannya kita pakai 5 menit lagi udah habis. Jadi pemenangnya adalah saudari si kuda hitam yaitu Husna. Oke. Pemenangnya adalah saudari Habibatul Husna.